Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-mubdi'u bil amalin wal mu'in lil arwah ila al-ajsam yawm al-qiyamah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kita haturkan syukur alhamdulillah atas karunia rahmat dan berkat Allah, kita masih dalam keadaan sehat walafiat bisa hadir di masjid yang penuh berkah ini, selain dalam rangka sholat fardu berjamaah, sholat maghrib, juga kita sambung dengan sholatul ini, mendalami, mempelajari agama ini supaya kita bisa lihat tafaqquhu fiddin. Kedua, sholawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berkat bimbingan perjuangan beliau, iman dan Islam bisa sampai di tengah-tengah kita sekalian. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada kajian rutin kali ini tadi sudah disampaikan pengantarnya oleh Ketua Takmir, membawa materi tentang kitab Himpunan Putusan Tarjih. Sebagaimana kitab-kitab yang lain, jadi kitab tarjih ini adalah berisi tentang pokok-pokok ajaran agama, ya, baik yang ada di dalam rukun iman, rukun Islam maupun ihsan, akhlak. Maka namanya saja pokok-pokok agama, ya. Kalau di bidang hukum ada namanya ya fikih, ya. Jadi ada sebagaimana kita Bulughul Maram, sebagaimana fikih sunnah Sayyid Sabiq, sebagaimana kitab Al-Wajiz, ya. Itu semuanya berisi tentang pokok-pokok ajaran agama, ya. Cuman memang masing-masing punya kekhasannya sendiri-sendiri, ya, ciri khasnya masing-masing. Jadi kalau di kitab yang saya sebutkan tadi itu umpama tentang wudu, gitu ya. Itu nanti ada, pertama adalah pengertian, kemudian nanti ada syarat-syarat, kemudian nanti ada rukun, ada sunnah dan seterusnya, gitu ya. Nah, di kitab ini tidak begitu, gitu ya. Jadi di kitab ini susunannya itu yang pertama diawali dengan adanya moto, ya. Moto itu artinya ya sebagai kadang-kadang sebagai mahfudhah, ya, mutiara hikmah yang bisa mendorong masuk ke materi, gitu. Atau juga disebut juga dengan ya pengantar lah, gitu ya, pengantar. Walaupun pengantar sendiri ada namanya muqaddimah. Jadi pertama itu moto, kemudian nanti ada namanya muqaddimah, kemudian nanti ada namanya kaifiyah, tata cara bagaimana kita beribadah, baru disebutkan dalil-dalilnya. Nah, ini yang dari Al-Quran begini, ini yang dari hadis begini. Dan itu dikaji
kalau kitab ini bedanya dibahas dari berbagai macam ulama, zu'ama, para ahli, baik ahli agama, psikologi, ekonomi, atau kumpul jadi satu. Kemudian memilihkan dalil-dalil ini berdasarkan bunyinya, teksnya bagaimana, kemudian konteksnya bagaimana, asbabul wurudnya bagaimana, asbabun nuzulnya bagaimana, kemudian yang dipilih yang mana, gitu ya. Ini dari berbagai macam ulama. Tapi kalau yang saya sebutkan tadi itu ya hanya satu orang. Kitab An-Nawawi ditulis oleh Imam Nawawi ya hanya satu orang ulama tadi. Kitab Fikih Sunnah oleh Sayyid Sabiq ya yang tulis ya hanya satu ulama tadi, Sayyid Sabiq, dan seterusnya. Maka sebagai pengantar Nawawi ini saya buka dari yang pertama, itu berisi tentang moto, supaya ketika kita masuk materi itu nanti itu maunya termotivasi, maunya terdorong, maunya mengikuti petunjuk itu. Nah ini diawali dari nanti namanya Kitabul Iman, Kitabul Iman. Di situ nanti akan dijelaskan dari Al-Qur'annya dan juga hadis. Baik, kita coba lihat di muka halaman pertama itu ya. Itu di pendahuluan itu ada moto yang diambil dari Al-Quran surat An-Nur, surat nomor 24 ayatnya 51 ya. Yang bunyinya innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Surat An-Nur nomor 24 ayat 50. Wah, mohon maaf ini tadi ini kelilipan di jalan. Ya, insya Allah 51. Oke. Innama hanya saja karena adalah qaulul mukminin, ucapan atau sambutan atau responnya orang-orang yang beriman itu idza du'u ila Allahi wa rasuli, apabila diajak ke jalan Allah ya, dalam beragama ini kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainakum, agar menghukumi kalian semua. Nah, itu ya. Jadi kalau menetapkan hukum, kalau mengadili, kalau menetapkan itu, liyahkuma bainakum, ayyaqulu, orang-orang itu, orang-orang yang beriman tadi itu, ucapannya, bunyinya, atau jawabannya, ayyaqulu, mereka semuanya berkata sami'na wa ata'na, ya kami dengar dan kami taat. Nah, itu ya. Jadi kan kitab ini kan kepada Nabi Muhammad. Nah, jadi Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya firman Allah yang bunyinya itu tadi, innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi
liyahkuma bainakum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang bahagia nanti selamat ya di akhirat mendapatkan ganjaran surga. Jadi ini kalau menurut riwayat Abu Qatadah, ya memang dulu itu ketika Nabi akan memutuskan mengadili ya, yang sekiranya itu ketoknya akan merugikan dirinya itu gak teko, tetapi apabila menguntungkan dia datang. Akhirnya turunlah ayat ini. Nek wong sing ngono-ngono jenenge wong sing gak taat, berarti wong munafik. Nah, itu ya. Jadi jangan sampai kita jadi orang yang Islam tapi yang munafik, gak taat, dan nurut, dan dengar dengan perintah Allah. Nah, sakar BDW. Nah, ini supaya kita jadi orang yang taat kepada Allah. Di awal ini nanti ada berisi keimanan, berisi tata cara wudu, sholat, puasa, haji. Ya responnya, sambutannya, baik ya Allah, dalilmu aku pakai, nabimu aku ikuti. Nah, itu ya. Jadi ayat dulu sami'na wa ata'na. Makanya semoga mengawali kajian kita yang berisi tentang hukum-hukum Allah itu nanti respon kita itu tidak lagi meremehkan, tidak menghiraukan atau mungkin menganggap sambil lalu, tidak ya. Tapi benar-benar kita sami'na wa ata'na. Itulah makanya monggo kita jadikan landasan surat An-Nur ayat 51 tadi. Ciri khas orang yang beriman kalau ingin selamat berbahagia fid dunya wal akhirah, kita sambut seruan Allah itu dengan kami siap dengar dan kami siap melaksanakan. Itu ya. Lu kadang-kadang rumah nekrak tuh gak dengar. Iya. Jadi coba kurangnya apa Allah sudah memberikan mata, sudah memberikan telinga, sudah memberikan lisan, tidak mau menggunakan, tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Apa kata Allah? Laqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sungguh neraka jahanam itu akan dipenuhi oleh jin dan manusia. Siapa mereka itu? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, punya jiwa, punya otak, tidak dipakai untuk memahami agama ini. Lahum ayunun la yubsiruna biha. Punya mata, tidak dipakai untuk melihat, tidak dipakai untuk membaca, mengaji ayat-ayat Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Dan mereka punya telinga tetapi tidak dipakai untuk mendengarkan. Padahal liyatafaqahu fiddin, mendalami ilmu-ilmu agama itu hukumnya fardhu ain, wajib. Kenapa? Karena ini terkait dengan sah tidaknya diterima tidaknya ibadah kita.
Dan nggak tahu ilmunya, nggak ngerti caranya, ujuk-ujuk orang sholat, nggak ngerti dan itu mau mari teko WC, mari ya. Padahal syarat desanya sholat harusnya suci, kudune wudu dhisik, wudu pun itu ada tata caranya, ono ilmune. Nah gitu ya. Ono sing wudu tapi malah masuk neraka. Ada. Soalnya gak ngerti ilmune. Nah, kono iki kadang wis rumangsa iso, rumangsa pinter, gak gelem ngaji. Ono kajian rutin tiap subuh pagi, ono kajian rutin tiap Rebo malam, hanya berapa menit, paling 30 menit. Tapi tidak mau datang, tidak mau mendengarkan. Apa kata Allah? Lahum adzanul la yasma'una biha ulaika kal an'am. Wong-wong sing ngono kuwi kaya binatang, kaya hewan. Bal hum adar, bahkan lebih hina, lebih rendah dari binatang. Wa ulaika humul ghafilun, itulah orang yang melalaikan agama. Nah, ini bagaimana Ustadz narasumbere atau undangan teko panitia takmire nyiyamno sarana perlengkapan tempat sing nyangoni barang mesti apa. Nah, terus pendengarnya kursi loro telu kur 5, padahal tadi nek tak hitung jamaah itu 2 baris. Nah kok kur karek wong saya kira-kira saya ketemu selalu. Nah ini mari kita jadikan pokok masih awal, pokok masih baru, bahkan sekarang tahun baru Islam. Ojo gampang bid'ah no, kalau zaman Nabi, nah itu bid'ah itu tahun baruan itu belum tahu ceritanya. Sopo yang menetapkan tahun baru itu? Kalau itu dianggap sesat, maka sesatlah Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah itu, yang telah berjerih payah membuat bagaimana mekanisme administrasi muamalah di dalam Islam supaya bisa memenuhi peradaban. Oh luar biasa itu. Iya tapi nggak mau zaman Nabi. Oh belum tahu dalilnya. Ya. Semuanya manusia itu golongan-golongan itu adalah apa? Ya neraka semua. Ya. Illa millatan wahidatan, kecuali satu golongan. Siapa itu? Ma'ana alaihi wa ashabi. Satu golongan itu adalah orang yang senantiasa taat mengikuti jejakku, jejak Rasulullah wa ashabi, dan jejaknya para sahabat-sahabat Nabi. Lah, kok disesat-sesatkan dari tahun baru olehnya. Nah, ini harus memiliki wawasan ilmu yang cukup. Oke, baik. Bapak sekalian, jadi itulah pengantar kita. Pokok ini juga tahun baru, tahun 1448 Hijriah. Kenapa disebut tahun baru Hijriah? Karena ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab berdasarkan hitungan sejak hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah tahun 622 Masehi. Disebut juga tahun baru Islam. Kenapa? Karena hitungan bulan-bulannya itu nama-nama Islam. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan ibadah tidak akan sah tanpa hitungan-hitungan Islam itu. Masuk sholat Idul Fitri dipastikan tanggal 25 Maret. Ya tidak mungkin. Pasti
pasti 1 Syawal. Idul Adha 10 Zulhijjah. Puasa Asyura besok ya. Itu Asyura berarti Asrun, itu artinya 10. Tanggal 10 Muharram. Hari ini malam ini sudah tanggal 10. Nah, kalau ada memakai hadis Muslim yang lain, itu bunyinya la asummanat kasu'an. Seandainya aku tahun depan masih menangi, pasti akan aku perintahkan puasa pada tanggal 9-nya. Karena tanggal 10-nya dapat penjelasan dari orang-orang Ansor. Ini kan puasa sedang kemuliaan dan keutamaannya waktu Nabi Musa mendapatkan kemenangan, sehingga kita semuanya puasa. Akhirnya itu dianggap oleh Rasulullah sebagai saat-saat keutamaannya kaum Yahudi. Tapi karena selama itu sudah fi'liyah Nabi puasa tanggal 10, maka ya akhirnya umatnya tetap Asyura itu puasanya tanggal 10 Muharram. Itu sebagai hadis fi'liyah Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi. Sementara hadis qauliyahnya itu la ansummanat kasu'an, niscaya akan aku perintahkan puasa pada tanggal 9-nya. Jadi seperti tadi, hari ini tadi kita sudah lakukan puasa tanggal 9-nya. Oke? Apa keutamaannya? Monggo minum dulu. Saya minum dulu sebentar. Yukafirobis sanatal baqiyah, dosa-dosa kita yang telah lalu 1 tahun dihapus. Nah, ini coba itu kalau kita ya cek secara rinci itu bunyinya umum. Umum itu artinya ya mutlak, dosa-dosa yang telah lalu. Mosok kita nggak kepingin kesalahan kita, dosa kita diampuni oleh Allah. Nah, makanya kalau yang hari ini tidak puasa, masih ada 1 hari besok, hari Kamis puasa Asyura. Okay. Pokok ini tahun baru. Pokok ini bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Namanya aja nama yang dimuliakan, bulannya bulan yang dimuliakan, isinya isi keutamaan yang dimuliakan oleh Allah. Nah ini monggo. Jadi masih ada waktu besok, kemudian kalau mau dilanjut Senin Kemisnya, dilanjut nanti ayam baiknya gitu ya. Monggo, pompong masih tahun baru, semangat baru. Baik. Nah, ini pengantar, namanya pengantar. Itu jamnya cocok benar itu. Jam 7 kan kurang 10 menit harus selesai. Ya, biar tidak lewat. Masih lama ya. Saya bacakan halaman 12 ya. Itu tertulis muqaddimatun.
Setiap yang berakhiran tanwin, apakah itu tan, apa tun, apa tin, itu namanya isim. Isim itu kata benda. Maka cara bacanya itu harus dimatikan. Yang berakhiran tak marbutoh seperti itu, nah itu kembali ke huruf asal menjadi ha. Jadi diwoco muqaddimah. Tidak boleh dibaca muqaddimah. Tidak boleh dibaca muqaddimah. Salah. Tidak boleh dibaca muqaddimah juga salah. Jadi harus dimatikan tapi yang tepat. Tepatnya yang benar muqaddimah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La, tidak ada ilahun, diartikan Tuhan. Tuhan itu maksudnya sesembahan. Illallah. Nek ada tasdid itu harus ditekan dan ditahan 2 harokat. Nek ndak ngono akhirnya la ilaha illallah. Coba. Tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan kepada Allah. Padahal tidak ada sesembahan kecuali sama dengan orang azan. Jadi orang azan itu juga harus tepat dan betul. Ya opo carane ketika ada alif lam itu mosok ono alif lam pada kalimat sambungan so masih dibaca hayya 'alal shalah, ya salah. Gitu ya. Nah, benar-benar itu ngerti caranya. Kemudian yang terakhir la ilaha illallah, ya salah. La ilaha illallah, ya salah. Yang benar la ilaha illallah. Harusnya gitu. Ini penting. Jangan jadi sing ngomong iki wong akeh. Wong sing kadang teko jebolan pondok ustaz kiai. Jadi masuk azan enggak sembarangan. Komat enggak sembarangan. Ditambah-tambahi ada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an sapa sing nambahi wa gitu. Kok ono wa. Lah petunjuk semua gitu loh ya. Nah ini nanti dicek dari kitab ini ya. Wahdah itu zat yang satu ya. La syarikalah. Nah, lanya itu juga mukhaffaf, harus tebal. Enggak boleh la ilaha illallah, enggak boleh. La ilaha illallah harus tebal. Nah, ini tata cara ya. La syarikalah, yang tidak ada syarikat lahu baginya, bagi Allah. Wa bihi al-haulu wal quwwah. Wa dan bihi dengannya. Artinya itu adalah dengan kita semata-mata kepada Allah itu al-haulu wal quwwah. Dialah yang memberi daya dan kekuatan. Apa bedanya daya dan kekuatan? Kelihatannya orang itu kan ada tulangnya, walaupun tidak kelihatannya jelas ada tulangnya. Ya. Tapi podo-podo duwe tulangnya kok sing sitok kok gak iso mlaku.
diambil dong, di masjid tidak kuat, tidak bisa hanya. Padahal dulu waktu aku cek kepingin di masjid, tapi bahasa kesuwen lari-lari, akhirnya bahasa ambruk, baru kepingin di masjid. Ono wong ning ngono iku. Ono maunya tobat engko nek wis tuwek. Lah sadurunge tuwek tiba setruk. Ini makanya pompong kita masih nom seku kuat. Ini tidak kelihatan, tapi semuanya itu daya itu dari Allah. Ya, buktinya nek syaratnya mendong sini dia bisa iso, ya sakit, ya. Nah ini artinya jadikan keyakinan di dalam hati kita bahwa semuanya itu daya dan kekuatan itu dari Allah. Dengan begitu kita tidak musyrik. Waktu kalau beli obat, dengan ini aku berarti waras. Kita enggak musyrik. Aku obat itu langsung waras sembuh. Ibu aja sudah musyrik. Itu ya. Ini kita berhati-hati. Lah syariat katanya tidak mau menyebutkan Allah. Wa bihil haulu wal quwwah, dan dengan Allah lah ya kita memiliki daya dan kekuatan. Alhamdulillah, segala pujian sanjungan itu lillah untuk Allah. Makanya di kitab tafsir As-Sa'di ya. Jadi sebenarnya hidup kita ini semata-mata hanya memuji Allah. Hidup kita ini tidak ada lain, tidak bukan di dalam kitab tafsir itu hanya untuk memuji Allah. Apa? Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah berikan kepadamu nikmat yang amat sangat banyak, saking banyaknya. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kon gak kira iso ngitung nikmatnya Allah. Ini saya tadi itu datang dari sana udara. Kertas ini sudah sakitnya luar biasa. Hanya kurang berdua mungkin keceblokan itu. Terus kita ya. Nikmat dari Allah berupa nikmatul fitriyah. Jadi kita diberi jasa yang lengkap oleh Allah, maka kita bersyukur, berterima kasih. Belum nikmat-nikmat yang lain, maka disebut dengan memuji Allah. Jadi kita ini hidup hanya untuk memuji. Pujian yang pertama itu yang bersifat mahdoh. Jadi ibadah-ibadah mahdoh itu kita sholat, kita puasa, kita haji itu memuji Allah. Bukan semata-mata ibadah, tapi dalam arti hakikatnya itu memuji kepada Allah yang berupa bisa disebut ibadah sholat, puasa, haji dan seterusnya. Nah ini nampaknya jamnya sudah kurang 5 menit. Kurang 5 menit. Saya kira mukadimah sampai sini dulu. Mudah-mudahan ini sebagai pembuka untuk kita tahun baru 1448 ini semakin semangat. Gitu ya. Monggo ada waktu 5 menit, barangkali ada hal-hal yang belum atau mau ditanyakan, ada waktu 5 menit. Sampai 5 menit adat. 5 menit adat. Ya. Monggo tidak ada. Kalau tidak ada, sampai di sini mukadimahnya. Nanti memang itu perlu dijelaskan satu persatu. Biar apakah sholawat itu, biar apakah syahadat itu kita paham.
Saya kira demikian. Betul-betul yang mana baik kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum